kali ini, kita akan membahas tentang kesimpulan mengenai sepasang rata-rata perlakuan menggunakan software SPSS. Andaikan melakukan prosedur ANOVA dan mengambil keputusan untuk menolak hipotesis nol. Hal ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa rata-rata perlakuannya tidak sama. Namun pada contoh lain, kita mungkin tahu rata-rata perlakuan manakah yang berbeda. Beberapa prosedur tersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Prosedur yang paling sederhana adalah melalui penggunaan interval kepercayaan. Rumus dari interval kepercayaan untuk perbedaan rata-rata perlakuan, interval untuk perbedaan antara kedua populasi adalah sebagai berikut. X bar 1 dikurang X bar 2 tambah kurang T akar MSE dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2. Dengan keterangan, X1 sama dengan rata-rata dari sampel pertama, X2 sama dengan rata-rata dari sampel kedua, T sama dengan derajat bebas, MSE sama dengan kesalahan kuadrat rata-rata yang diperoleh dari tabel ANOVA. N1 sama dengan jumlah pengamatan pada sampel 1, N2 sama dengan jumlah pengamatan pada sampel 2. Bagaimana kita memutuskan apakah terdapat perbedaan rata-rata perlakuannya? Jika interval kepercayaan yang mencakup 0, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata perlakuan. Sebagai contoh, jika ujung kiri interval kepercayaan memiliki tanda negatif dan titik ujung kanan memiliki tanda positif, intervalnya mencakup 0 dan kedua rata-ratanya tidak berbeda. Jadi jika menggunakan interval kepercayaan dari rumus T akar MSE 1 per N1 tambah 1 per N2 sama dengan 12. X bar 1 kurang X bar 2 tambah kurang T akar MSE dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2 sama dengan 5,00 tambah kurang 12,00 sama dengan min 7,00 sampai 17,00. Perhatikan bahwa 0 termasuk dalam interval ini. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perlakuan pilihan yang berarti. Di sisi lain, jika titik akhir dari interval kepercayaan memiliki tanda yang sama, hal tersebut mengindikasikan bahwa perlakuan itu berbeda. Misalnya, X bar 1 kurang X bar 2 sama dengan min 0,25 dan T akar MSE dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2 sama dengan 0,25. Oleh karena min 0,60 dan min 0,10 memiliki tanda yang sama, keduanya negatif, tidak berada pada interval dan kita menyimpulkan bahwa rata-rata perlakuannya berbeda. Dengan menggunakan contoh maskapai sebelumnya, umpamakan kita menghitung interval kepercayaan untuk perbedaan antara nilai rata-rata penumpang Northam dengan Branson. Dengan tingkat kepercayaan 95%, titik ujung interval kepercayaan adalah 10,46 dan 26,04.
Interval kepercayaan 95% berkisar dari 10,46 sampai 26,04. Kedua titik ujungnya positif, sehingga kita menyimpulkan rata-rata perlakuannya berbeda secara signifikan, yakni pada penumpang di Northern Airlines menilai layanan yang secara signifikan berbeda dengan penumpang di Branson Airlines. Paired t-test merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena berpasangan, maka data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama. Misalkan, jika kedua sampel tidak saling berhubungan ataupun tidak memiliki jumlah data yang sama, maka dapat menggunakan uji Independent Sample t-test. Paired t-test merupakan bagian dari analisis parametrik, sehingga hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah datanya harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal atau belum, maka harus dilakukan uji kenormalan atau uji normalitas terlebih dahulu. Jika seandainya uji normalitas tidak terpenuhi, maka alternatif yang dapat digunakan adalah uji Wilcoxon yang merupakan analisis statistik non-parametrik. Contoh paired t-test adalah ketika peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan tinggi tanaman sebelum diberikan obat anti hama dan setelah diberikan perlakuan yaitu obat anti hama. Dalam hal ini, tentu saja objek yang akan diteliti merupakan objek yang sama, karena kita sebagai peneliti perlu mengukur apakah ada perbedaan rata-rata nilai sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Setelah diuji kenormalannya, data yang digunakan telah normal, maka data ini bisa diuji menggunakan metode paired t-test. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel dari dua kelompok yang saling berpas-pasan atau berhubungan. Sementara itu, jika suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, maka pengujian hipotesis menggunakan uji Independent Sample Test. Kita mulai untuk membandingkan sepasang rata-rata dengan SPSS. Di sini kita buat dua kelompok data, yaitu harga saham pada bulan November dan Desember 2020 pada dua perusahaan perbankan. Isi data dengan benar pada minggu pertama hingga minggu ke-9.
Selanjutnya, pada menu SPSS, Anda klik pada menu yaitu Analyze, Compare Means, Paired Sample T-Test. Maka akan muncul jendela sebagai berikut. Masukkan kedua variabel seperti contoh berikut. Caranya, cukup select dua variabel di kotak kiri, kemudian klik tanda panah ke kanan. Selanjutnya, tentukan nilai confidence interval atau derajat kepercayaan penelitian Anda. Biasanya adalah 95%, yang berarti tingkat kesalahan penelitian adalah 5% atau 0,05. Klik Continue, maka akan muncul jendela output hasil uji paired t-test dengan SPSS sebagai berikut. Interpretasi uji t-paired dengan SPSS. Cara membaca output tersebut, correlation atau nilai korelasi antara dua variabel tersebut di mana hasilnya adalah 0,498. Artinya, hubungan antara kedua variabel tersebut tidak kuat. Sig atau signifikan yang menjelaskan tingkat signifikansi hubungan di mana hasilnya adalah 0,173. Karena nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel BBRI dan BBCA. Min BBRI kurang dari BBCA, maka dari itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata harga saham antara kedua perusahaan tersebut. DF yaitu degree of freedom atau derajat kebebasan, yaitu untuk analisis t-paired selalu n kurang 1, di mana n adalah jumlah sampel yaitu n sama dengan 9. T sama dengan nilai T hitung, di sini nilai T-nya adalah min 33,304. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka pengaruhnya signifikan. Signifikan dua-tailed yaitu nilai probabilitas p-value uji t-paired di mana hasilnya adalah 0,00. Untuk rumusan hipotesis penelitian di mana H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata antar harga saham kedua perusahaan tersebut, dan HA sama dengan ada perbedaan rata-rata antara harga saham kedua perusahaan tersebut. Di sini kita akan membandingkan antara nilai signifikan dua-tailed dan nilai alfa. 1. Jika signifikan dua-tailed kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan terima HA. 2. Jika signifikan dua-tailed lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan tolak HA. Berdasarkan hasil uji di atas, di mana kita lihat nilai signifikan dua-tailed sama dengan 0,00, itu lebih kecil dari nilai alfa. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita tolak H0 dan terima HA, atau terdapat perbedaan antara kedua sampel harga saham dari kedua perusahaan tersebut. Dan untuk informasi tambahan, selain membandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas 0,005 atau nilai alfa, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis dalam uji paired sample test ini, yakni dengan membandingkan antara T hitung dan T tabel. Adapun konsep dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. 2. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0 dan tolak HA. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih.